Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk mata kuliah sensor dengan topik sekarang kita masuk ke topik ke-11, sensor kelembaban, ya. Kelembaban, ya. Lembab bukan lembam, ya. Beda kelembaban sama kelembaban itu beda. Kalau kelembaban itu bicara tentang inersia, ya, hukum Newton. Kalau ini bicara kondisi uap air, ya, di suatu lingkungan tertentu. Kelembaban beda, ya. Kelembaban udara, ya, secara konsep atau humidity atau kelembaban udara itu secara sederhana adalah jumlah uap air di udara. Bisa di udara, sebenarnya nggak harus di udara, ya, bisa juga di tanah misalnya. Kelembaban di tanah artinya kadar uap air di dalam tanah, di tanah. Biasanya itu di tanah atau atau bisa juga di tanah, bisa juga misalnya di batu bara, ya. Kadar uap airnya berapa, ya, humidity-nya berapa, kadar airnya berapa, kadar airnya, ya, kadar air. Jadi secara klimatologi, uap air adalah unsur tunggal yang paling penting dalam kandungan atmosfer udara, ya. Pemakaian dan pelepasan energi pada saat air berubah fase merupakan mekanisme transportasi panas dalam jumlah besar dari dan ke permukaan bumi. Oke, ada beberapa pengertian tentang konsep kelembaban atmosfer. Yang pertama namanya kelembaban absolut. Jadi kelembaban absolut ini merupakan perbandingan antara massa uap air dibandingkan volume udara. Jadi misalnya dalam satu ukuran volume tertentu dari udara, massa uap airnya berapa. Nah, di sini satuannya adalah gram per meter kubik. Contoh misalnya, ada paket udara, ya, ukurannya 2 meter kubik. 2 meter kubik, kemudian di dalamnya mengandung uap air sebesar 10 gram. Maka kelembaban absolutnya adalah 10 gram per 2 meter kubik atau 5 gram per meter kubik. Contoh lain, ada paket bentuknya ukuran 1 meter kubik, di dalamnya ada 10 gram. Kelembaban absolutnya adalah 10 per 1, 10 gram per meter kubik. Jadi ini bicara tentang massa uap air dalam satuan gram atau kilogram, biasanya gram, per volume udara, ya, di dalam. Jadi uap air dalam satu volume udara tertentu berapa. Ini disebut dengan kelembaban absolut. Ada lagi namanya kelembaban spesifik. Jadi di sini perbandingan antara massa dengan massa, ya. Massa uap air dibandingkan massa total paket udara. Kalau kita bicara udara, ya. Misalnya ada udara beratnya 1 kg, di dalamnya ada kandungan uap air 1 gram. Maka kelembaban spesifiknya adalah 1 gram per 1 kg. Gitu, ya. Kelembaban absolut, kelembaban spesifik. Oke. Lalu ada lagi mixing ratio, yaitu massa uap air terhadap massa udara kering, ya. Massa udara tanpa uap air 1 kg, massa uap airnya 1 gram, maka mixing rasionya adalah 1 gram per 1 kg. Ya. Ada lagi yang namanya kelembaban relatif atau relative humidity atau RH. Nah, ini yang paling sering dipakai nih, paling umum digunakan, cuma memang sering disalah mengertikan. Jadi yang namanya relative humidity ini tidak menunjukkan jumlah uap air yang sebenarnya di udara. Tergantung suhu udara. Udara yang panas memiliki yang namanya kelembaban relatif itu tergantung suhu udara. Udara yang panas memiliki kemampuan yang besar dalam menampung uap air dibandingkan udara. Jadi kecenderungannya gini, ketika udaranya panas, maka molekul-molekul air yang ada di dalam udara, ketika temperaturnya naik, itu cenderung dia semakin berjauhan. Ya. Ketika dia semakin berjauhan, otomatis konsentrasi uap air juga semakin sedikit. Beda halnya ketika temperaturnya turun, maka jarak antara molekul-molekul uap air yang ada itu cenderung semakin dekat, sehingga konsentrasinya semakin tinggi.
Jadi yang dimaksud dengan kelembaban relatif adalah jumlah uap air di udara dibagi jumlah uap air yang dapat ditahan dari udara. Satunya persen. Jadi kalau ada 1 meter kubik udara nih, dia bisa nampung uap air berapa persen? Maksimalnya ya. Maksimalnya misalnya 30. Lalu yang ada sekarang itu berapa? Oh, yang ada sekarang 10, berarti 10 per 30. 10% per 30%. Atau misalnya 15%, 15 per 30, 50%. Nah, jadi 50% itu bukan berarti 1 meter kubik udara, 50% adalah uap air, bukan. Tapi 50% terhadap maksimalnya berapa. Jadi kalau dalam 1 meter kubik udara, maksimalnya berapa persen? 100% udara yang bisa, uap air yang bisa masuk berapa? Ya, 100%-nya berapa? Nah, sekarang yang ada berapa persen? Kalau misalnya maksimumnya adalah 30 gram uap air, lalu sekarang isinya adalah 15 gram, berarti 50%. Ya, nih. Jadi di biasa tergantung temperatur juga nih. Kapasitas uap air di temperatur 10 derajat Celcius itu adalah 9 gram ya potensinya. Dia bisa menampung maksimal segini. Nah, sekarang kalau aktualnya 9 gram, maka dikatakan humidity adalah 9 gram per 9 gram atau 100%. Ketika 20 derajat Celcius, potensi uap air yang bisa yang ada adalah 17 gram. Sekarang aktualnya misalnya 9 gram, maka kelembaban relatifnya adalah 9 per 17, 53%. Kalau lalu misalnya 30 derajat Celcius, maksimalnya adalah 30 gram, aktual 9 gram, berarti 9 per 30. Jadi itu pengertian kelembaban relatif. Oke, pengukuran kelembaban ini penting. Banyak proses dalam industri atau dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh kelembaban. Contohnya misalnya tumbuhnya jamur pada roti nih. Kalau kita bicara roti ya, kita beli roti ditaruh di kelembaban tertentu, nanti cepat atau lambatnya tumbuh jamur di roti tersebut akan berbeda tergantung dengan humidity-nya, kelembabannya. Atau bisa juga faktor karat pada suatu peralatan elektronik ya, atau dalam proses-proses industri yang lain. Sehingga dalam prakteknya yang namanya humidity ini adalah salah satu besaran juga yang perlu dikontrol, yang perlu dikendalikan agar proses-proses yang ada dalam industri atau dalam kehidupan sehari-hari bisa dikendalikan demi meminimalkan potensi kerusakan dan memaksimalkan kondisi yang baik bagi suatu produk ataupun proses. Oke, kita masuk berikutnya dengan jenis-jenis humidity sensor. Yang pertama kapasitif sensor, ya. Jadi prinsipnya sama di sini. Perubahan kapasitasi menyebabkan perubahan perubahan humidity menyebabkan perubahan kapasitas sensor. Konsepnya seperti ini ya. Nah, di sini ada dieelektrik nih, keping dieelektrik, ada polimer layer dieelektrik, elektrod. Nanti di sini ada poros platinum layer yang memungkinkan uap air masuk ke sini ya. Sehingga nanti kalau masuk ke sini di antara dieelektrik yang ada menyebabkan perubahan kapasitas. Ini apa? Karena nanti epsilonnya berubah nih. Ya, karena kondisi kondisi di sini berbeda ya, ketika ada uap air dan dengan jumlah tertentu dan ketika ada uap air dalam jumlah tertentu yang lain. Kita lihat secara elektronik seperti ini. Nah, ini fungsi transfernya ya, kira-kira antara kapasitif sensor nih, sensor kapasitif tensi atau tegangan dan kelembaban ya. Kelembaban dari 0% sampai 100% kira-kira gitu.
Nah, ini sekali lagi bisa kita lihat nih, yang namanya RH, relative humidity, itu nggak mungkin di atas 100%, maksimal itu 100%. Kenapa? Karena kan perbandingan antara persentase maksimal yang bisa masuk ke dalam satu area, dalam satu udara, berapa persen uap airnya, kemudian yang satunya lain adalah uap air existing, aktualnya seperti apa. Nah, ini kondisinya kaitan antara humidity relatif dengan kapasitansi ini, seperti ini, ya. Sorry, yang ini. Kalau kaitannya dengan output tegangannya, ya. Berikutnya electrical conductivity sensor. Konsepnya sama juga, nanti yang berubah adalah ini, perubahan hambatan, ya. Konduktivitas hambatannya berubah, konduktivitasnya berubah akibat adanya perubahan humidity. Lalu ada lagi thermal conductivity sensor, di mana dalam kasus ini, ya, thermal conductivity sensor ini ini, ya, konsepnya nanti kalau ada udara, ya, udara yang masuk, di sini ada udara kering, ada udara aktual seperti masuk, nanti konduktivitas berubah, ya. Oke, selebihnya silakan dipelajari sendiri. Sampai ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.